Sehingga sebetulnya regulasi sudah mendukung, hanya Ya. saja itu tadi ya, bagaimana eksekusinya. Iya. Di tingkat eksekusi memang ya lagi-lagi kan tadi soal rokok ini para pengambil kebijakan juga merasa terganggu mungkin gitu ya ketika ini, karena itu habit kan, soal habit yang kemudian harus diatur gitu kan, itu kan bukan hal yang mudah juga gitu bagi pengambil kebijakan gitu. Itu mungkin salah satu faktor juga kenapa perda ini kemudian susah untuk diimplementasikan gitu. Tapi kan sebenarnya kenapa di daerah lain bisa, sama-sama Indonesia loh gitu kan. Misalnya Bogor, misalnya Kota Bogor. Coba kita cerita di mana itu Bang kok di Bogor. Kota Bogor itu kan jadi salah satu best practice dalam implementasi KTR di Indonesia. Best practice ya Bang. Ya, kalau mau lihat implementasi KTR yang baik itu adalah di Bogor. Seperti apa? Gambarannya mungkin bisa diceritakan. Nah, mereka itu sudah ada agenda rutinitas bagi SKPD terkait untuk melakukan monitoring betul-betul ke kawasan-kawasan sesuai dengan tupoksi dia. Misalnya Dinas Pariwisata bagaimana mengawasi hotel-hotel, restoran gitu kan. Mereka tertib dengan itu. Kemudian proses tipiringnya, tindak pidana ringannya itu, mereka sudah memang terjadwal dengan baik. Dan mereka punya mobil, Bang. Mobil tipiring namanya. Jadi mobil tipiring itu, dalam mobil itu ada meja hakim, jaksa dan segala macam. Jadi kayak mengurus SIM keliling itu, mereka ada mobil itu. Ini kita mau lakukan tipiring di satu kawasan gitu. Udah parkir mobil di situ, tim survei ke mana-mana, ada yang ketangkep dibawa ke situ. Nah, itu menarik sebenarnya itu. Itu yang jadi diputuskan di tempat gitu ya. Diputuskan di tempat gitu kan. Sudah ada langsung fasilitas itu. Nah, kemudian di Bogor itu tidak lagi ada iklan promosi dan sponsor rokok. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kalau ke Bogor tuh nggak pernah lagi kita jumpain tuh billboard yang ada iklan-iklan rokoknya. Itu tidak ada lagi di Bogor sana. Di Bogor, Kulon Progo, kemudian Kelungkung daerah Bali ya, kemudian di Sawah Lunto di Sumatera Barat, itu tidak ada lagi mereka menerima iklan promosi dan sponsor rokok. Agak berat kayaknya itu sangat ideal sekali menurut kita, karena itu bagian dari upaya untuk melindungi anak, untuk mencegah preferensi anak ya, cara-caranya begitu. Yang dibilang Bang Afif tadi, anak-anak merasa merokok itu keren, bangga. Itu kan itu kan image memang kan yang diciptakan gitu kan. Kemudian dia dianggap merokok hal yang biasa karena orang tuanya di rumah merokok, guru ngajinya mungkin merokok gitu ya kan. Tokoh-tokoh panutannya juga merokok. Merokok bisa di mana aja, dia bisa beli ketengan malah gitu ya, gitu. Dan nggak ada larangan anak-anak membeli rokok itu. Itu sebenarnya kan lingkaran situasi sosial yang mempengaruhi anak-anak tadi itu merokok. Benar dalam Bang Afif, sebenarnya merokok itu nggak butuh anak-anak itu. Tapi di peraturan daerah iklan luar ruang sebenarnya perda kita sudah ada aturan soal iklan luar ruang tentang merokok. Tapi memang masih abu-abu. Berubah. Saya baca belum itu tegas, perdanya ya? masih abu-abu. Jadi di situ kesempatan kita merevisi kan. Merevisi bagaimana agar lebih tegas peraturan daerah tentang iklan tersebut. Iklan luar ruang kan memang bisa kita atur di Kota Medan. Tapi kan ada beberapa iklan lain yang tidak bisa kita atur. Tapi kalau khusus luar ruang itu memang dominnya kita. Jadi setelah itu ya tadi peningkatan denda itu yang saya bilang. Kadang 50.000 ini yang narek juga, yang dalam artian yang mau menghukum juga Bang. 50.000 perkara 50.000 ini berantem rasanya nggak cocok lah gitu kan. Tapi kalau 500.000 itu yang saya pikirin kemarin, apakah kita naikkan angkanya sampai dengan sekian? Dan yang paling penting pengelolanya, gedungnya. Iya, benar. Itu jauh lebih penting dibanding orangnya. Betul. Karena dia bisa nerima, oh Pak, saya nggak bisa Bapak merokok di sini, saya yang kena Tapi denda, mungkin Pak. ada juga kekhawatiran Bang bahwa penegakan ini akan menjadi pintu masuk terjadinya korupsi atau suap begitu. Itu gimana Bang? Mungkin bisa antisipasinya seperti apa? Iya. Kalau pintu masuk pasti ada, tapi ini nanti Bang Oka jelaskan itu kan ada aplikasi kemarin ada yang mau di launching, itu kan bisa ngelaporkan orang yang merokok tidak pada tempatnya. Malah kami maunya gini, kalau bisa dalam peraturan daerah tersebut juga yang ngelaporkan dapat juga dapat insentif. Seperti sebenarnya peraturan daerah kita tentang sampah, perda sampah kita sudah ada. Yang melaporkan itu dapat.
Jadi biar dapat semangat ya, Pak. persentase ya. Bisa dapat kalau banyak itu bisa dapat sampai jutaan itu. Itu bisa jadi profesi kalau begitu. Sebenarnya kalau itu dijalankan, itu pasti ada yang berprofesi nongkrong di Khusus karet. monitor Iya, orang-orang. kalau ini buang, oke, foto lapor. Foto, videoin. Ini sebenarnya bagus. Kenapa? Pengawasan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh seluruh aparat. Betul. Aparat mengawasi habis-habisan juga tidak cukup. Tapi kalau seluruh masyarakat ikut mengawasi, itu jauh lebih baik. Iya. Tapi memang kan harus ada pemanis. Ya itu tadi, kok ngerokok di sini gitu. Itu kan dia kalau nggak ada insentif, biarin lah ngerokok. Nggak peduli ya. Ngapain gara-gara dia nanti jadi masalah. Kan gitu. Iya. Ini yang kita mau. Bagaimana agar kita bisa lakukan itu seperti peraturan daerah tentang sampah itu. Iya. Jadi bisa dilakukan walaupun perda sampah juga eksekusinya masih kurang juga di Kota Medan ini. Tapi tetap aja aturan daerah itu bisa ditegakkan. Itu tinggal dari pemangku kebijakan, pimpinan pada saat ini. Jadi kalau pada saat ini wali kotanya tegas, pasti ini berjalan. Iya. Kalau di kami di DPRD ini posisi kami kan mengawasi apakah ini dijalankan apa tidak.